Fenomena adanya calon tunggal di 5 daerah pada Pilkada Serentak 2024 se-Jawa Timur menunjukkan kegagalan partai politik dalam kaderisasi. Padahal parpol memiliki peran sangat penting untuk mencetak kader yang berkualitas. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar diskusi terbuka yang bertemakan mengawal demokrasi yang bersih dan beradab di Aula PWI Jawa Timur. Diskusi ini menghadirkan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Akademisi Universitas Ubhara Dr. Jamil, Dekan Fikom Universitas Unitomo Dr. Hanliantara, Pengamat Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Umar Solahuddin, dan Direktur Sigma Research Consulting Musonif Afandi. Pengamat Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Solahuddin dalam menyayangkan adanya calon tunggal di Pilkada Serentak di Jatim. Hal ini menunjukkan kegagalan kaderisasi di parpol. Umar mencontohkan Pilwali Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Tentunya kota Surabaya banyak SDM yang berkualitas, sehingga tidak pantas calon tunggal di Pilwali Surabaya. Umar menduga munculnya calon tunggal dampak Pilpres yang dilaksanakan hampir bersamaan. Dengan adanya calon tunggal, Umar berharap masyarakat lebih jernih dalam melihat kontestasi di pilkada, terutama pada daerah-daerah yang memiliki calon tunggal melawan kota kosong. Lantaran kota kosong bisa saja menjadi dampak hukuman politik. Catatan ya bagi demokrasi lokal agar ke depan tidak terjadi lagi, artinya di pilkada serentak itu tidak muncul paslon-paslon tunggal semacam itu. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilkada itu sebenarnya sudah memberikan ruang ya untuk menghindari kartelisasi politik di dalam sebuah pilkada. Karena apa? Karena batas syarat itu sudah diturunkan dari 20% menjadi sampai 8%. Nah ini sebenarnya meskipun ini adalah putusan MK agak terlambat ya karena menjelang pilkada, tapi kedepannya saya kira ini menjadi ruang bagi partai politik untuk mempersiapkan kader-kader baik di pilkada berikutnya agar tidak terjadi munculnya paslon tunggal atau kota kosong. Mas, dari sisi memang kalau kita lihat persentasenya 70-80%, memang itu salah satu indikator ya, itu baru salah satu indikator bahwa pemilu ini sudah baik dengan partisipasi. Tapi harus kita kritik juga apakah 80% partisipasi itu didasarkan atas kesadaran dari pemilih itu sendiri. Saya tadi menyatakan jangan-jangan ini bukan partisipasi tapi mobilisasi. Nah karena mobilisasi ini patut diduga ini ada yang menggerakkan. Dan kalau yang menggerakkan saya kira bukan sesuatu yang gratis. Artinya orang didorong dimobilisasi agar datang ke TPS. Ada mungkin dengan iming-iming tertentu untuk agar datang kemudian mencoblos seseorang semacam itu. Nah ini menjadi daya kritis kita. Apakah memang partisipasi yang tinggi itu didasarkan pada kesadaran politik pemilih atau jangan-jangan itu adalah ada upaya-upaya yang sifatnya mobilisasi itu. Saya berharap ini adalah kesadaran politik warga, bukan mobilisasi yang itu saya kira mengurangi makna dari partisipasi dalam sebuah eleksi. Perlu diketahui terdapat 5 daerah yang mengusung calon tunggal di Pilkada Jatim 2024. Di antaranya Pilwali Surabaya dengan pasangan calon Eri Cahyadi Armuji, Pilwali Kota Pasuruan dengan paslon Adi Wibowo Muhammad Nawawi, Pilbub Gresik paslon Fandi Ahmad Yani Dr. Aslohul Alif, Pilbub Trenggalek Muhammad Nur Arifin Syah Muhammad Nata Negara, dan Pilbub Ngawi dengan paslon Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Dari Surabaya, Adi Supraitno melaporkan.